Halo, shalom sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi yang tentunya dengan sukacita yang luar biasa, dengan segala anugerah dan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap seorang Kristen ketika mengetahui pasangannya selingkuh. Ini merupakan bagian kedua, karena di bagian satu kemarin kita membahas tentang hukum Alkitab mengenai perselingkuhan atau perzinahan. Lalu sikap apa yang akan dilakukan oleh seorang Kristen ketika dia mendapati pasangannya selingkuh? Tentu rasanya sangat menyakitkan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, tetap nonton terus sampai habis. Sahabat terkasih, perselingkuhan merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan. Bahkan dapat melemahkan iman kita. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Allah. Allah lebih mampu membantu kita melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Perzinahan tetap merupakan sesuatu hal yang salah dan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun atau dengan alasan apapun. Pihak yang dikhianati di sini juga harus bisa memahami sebuah kebenaran kalau Allah adalah Allah yang menuntut balas. Ketika seseorang berdosa terhadap kita, kita tidak perlu berpikir bagaimana cara kita untuk membalaskan hal itu. Allah akan membalaskannya untuk kita. Dia yang mengetahui setiap rincian seluruh aspek kehidupan kita. Tentu segala persoalan yang kita hadapi pasti Dia akan menyelesaikan dengan tepat. Sahabat sekalian, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Berdasarkan ayat ini, maka kita harus bisa mengampuni. Walaupun ini mungkin tampak sangat mustahil untuk kita bisa lakukan sebagai manusia biasa. Tetapi dengan kasih karunia Allah, kita dapat melakukan suatu tindakan yang didasari ketaatan kepada firman Allah.
Karena menyimpan rasa kepahitan akan mempengaruhi seluruh emosional kita, seluruh sikap perilaku kita, yang akan berdampak negatif kepada suatu keputusan yang akan kita ambil. Memang ketika kita dikhianati, pasti akan menderita. Efeknya itu kita mengalami luka batin. Kasih karunia Allah akan menguatkan dengan sangat luar biasa. Apapun yang kita hadapi, sakit hati yang paling dalam sekalipun, ketika kita mau mengampuni, Allah akan berperkara bersama dengan kita dan pasti menguatkan kita untuk menghadapi segala persoalan yang kita alami. Tetapi apabila kita tidak mau mengampuni, akan membuat kita tersiksa dengan pikiran penuh dendam, kemarahan, dan lain sebagainya. Jadi di sini, di bagian kedua ini, kita tinggal memilih apakah kita mau mengampuni atau tidak. Tapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus bisa mengampuni. Sahabatku sekalian, yang berikut adalah meminta ampun. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di sini kita harus meminta kepada Allah untuk membantu kita melihat bagaimana kita masing-masing telah berkontribusi terhadap seluruh situasi yang kita hadapi, sehingga kita dibebaskan dari yang namanya rasa bersalah di hadapan manusia ataupun terlebih di hadapan Allah. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seiring pimpinan Allah, proses pengampunan juga pemulihan akan segera mengikuti. Bahkan jika proses ini membutuhkan waktu, setiap upaya harus dimaksudkan untuk mengampuni dan mau berdamai. Berdoa untuk pimpinannya dalam seluruh pemikiran, perkataan, tindakan, dan keputusan juga merupakan hal yang sangat penting. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.